untuk shalom. Sekali lagi, when I say shalom, you must say shalom also. Shalom. Haleluya. Ketika saya sampaikan shalom berarti ada damai, sejahtera menyertai Bapak Ibu semuanya. Saya nggak tahu kalau misalnya ada yang nggak ngerti tentang kata shalom ya. Bapak Ibu yang saya kasihi dan saya luar biasa banggakan buat hari ini karena boleh bersama-sama dalam ibadah raya kita yang kedua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tim Praise and Worship yang hari ini saya lihat kok para singer WL-nya semuanya perempuan ya. Apakah sedang hari raya perempuan hari ini? Kayaknya enggak juga ya, bukan hari raya Kartini. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, pada saat ini saya berterima kasih, bersyukur boleh kembali bersama-sama dengan kita dalam ibadah raya yang luar biasa setiap hari Minggu, dan Bapak Ibu yang senantiasa setia beribadah, itu adalah hal yang luar biasa. Kalau mungkin boleh lihat kiri kanannya, tapi saya nggak bisa lihat nih, kayaknya masih silau ya lampunya ya. Boleh dikecilin dong. Ya. Nah, katakan kiri kanannya, hari ini kita pasti diberkati Tuhan. Katakan kata-kata positif, prophetic voice, kata-kata. Sekali lagi katakan, hari ini kita pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih, saya bangga, saya senang sekali tadi ketika saya melihat yang menyanyi di sini ini para kaum Hawa. Pakaian yang berbunga-bunga sesuai dengan mereka kan, memang suka yang kembang-kembang, yang bunga-bunga. Apalagi kalau dikasih bunga, Bang, ya kan? Pasti sangat senang. Nah, ada satu tadi yang hari ini ada pengarah gaya, maksudnya ada apa ya? Backing vokal. Backing vokal mereka tidak perlu pakai mic, udah kedengaran. Ya saking kuatnya kan gitu ya. Nah, ada satu keluarga sebetulnya ya kan. Anaknya ada di sini tadi, namanya Michelle, mamanya ada di bawah. Namanya Oisu. Nah, tapi dia lagi ada di dalam. Luar biasa boleh melayani Tuhan, itu hal yang indah ya Bapak Ibu. Ketika dalam rumah tangga, dalam rumah itu kita boleh bersama-sama melayani. Makanya ada satu lagu yang pernah diciptakan bahwa saya dan keluarga saya, ya, seisi rumah kami akan melayani Tuhan. Kira-kira kan begitu ya. Dan itu boleh kita lihat sendiri pada saat ini. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dan Tuhan kasih pada saat pagi hari ini, saya akan langsung saja menyampaikan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah apa Bapak Ibu? Boleh baca sama-sama 1, 2, 3? David and Michal. Daud dan Michal. Nah, ada dua orang yang satu sangat luar biasa, yang satu tidak ada kisahnya lagi setelah kisah ini. Tidak banyak namanya disebut. Iya kan? Nah, saya ingin menyampaikan ini, sebenarnya saya ingin melihat dua sisi. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-16, jadi ayat 6 ayat 16, pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 23, nanti kita akan membaca satu perikop tersebut. Kalau saya baca di situ sebenarnya ada berkat Tuhan yang luar biasa, ya kan? Dari dua orang tersebut, David and Michal. Bapak Ibu, ada anaknya yang diberi nama David di sini? Pasti Bapak-bapak senang ya, namanya David. Tadi anaknya David Lim juga ada Pak David juga tadi melayani kan? Ada David siapa lagi? Wah, saya tahu saya di gereja ini nama David itu bisa sampai 10 setahu saya ya. Ada David, macam-macam lah David. Semuanya, ada yang David, ada yang Daud juga kan. Bahkan dalam nama baptis selalu dikasih nama, kalau saya nanti dibaptis saya pengen namanya Daud atau David. Nah, lebih keren dikitnya kalau ke Inggris-Inggrisan David, kira-kira gitu kan. Nah kenapa? Karena nama David itu sesuatu yang luar biasa. Ya sangat fenomenal di Alkitab, banyak tentang Daud itu atau David itu ditulis. Tapi tahukah Bapak Ibu sebelumnya, kalau engkau pakai nama David maka harus ada yang kau alami. Nanti saya akan jelaskan, ya kan? Iya, ada. David itu bukan nama sembarangan, tapi dia harus mengalami namanya bullying. You know bullying? Ya, perundungan, ya kan? Dia harus tidak dianggap rendah. Kau ini siapa budak kecil? Sama abang-abangnya, sama termasuk juga ketika dia menjadi raja pun masih juga dianggap tak bagus. Sementara nama Michal, ada yang anaknya di sini dikasih nama Michal?
Pasti enggak ada yang mau kasih nama Mikal ya. Kenapa kok enggak ada yang mau kasih nama Mikal sih? Ya, paling ada nama tuh Michael. Ada namanya Misal, ya kan? Itu semua ada arti. Nah termasuk hari ini misalnya ada namanya Thomas. Thomas ini. Thomas bilang arti nama saya Thomas, tahu nggak? Tiap hari orang melayani ada sukacita katanya. Nah, Bapak Ibu tahu nama Thomas tuh, THOMAS. Tiap hari orang melayani ada sukacita, gitu ya. Nah, itu Thomas. Tapi ada juga yang dia bilang, waduh itu ada merek minuman tertentu. Tiap hari orang minum adem sari. Gitu. Itu guyonan saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memperlihatkan beberapa gambar. Tidak bermaksud untuk show up, but it is our journey, our life journey. Ya, perjalanan kehidupan saya seperti inilah. Nah Bapak Ibu, kita mau lihat satu gambar. Bukan satu gambar, dua gambar. Apa yang terbenak dalam gambar ini terhadap gambar ini Bapak Ibu? Ya bisa lihat semuanya ya. Ada dua. Ini adalah moda transportasi. Satu sepeda balap. Sepeda balap ya. Nah ini dia. Keren juga ya. Ada yang punya nggak sepeda ini? Jamain punya nggak Jamain? Pernah naik sepeda ini nggak? Pernah? Wah luar biasa ya. Kayaknya sih nggak kuat nanggung badannya Jamain ya. Ini sepeda balap. Nah Bapak Ibu saya ingin ceritakan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke inti khotbah David and Michal karena nanti ada kaitannya. Ya kan? Nah tahun 96, tahun berapa? 96. Ada yang belum lahir kali ya? Tapi bapak-bapak di sini rata-rata sudah. Ada yang masih pacaran ya waktu itu ya. Saya belum sih. Belum kenal juga sama istri. Ya kan? Tahun 96, pertama kali saya beribadah di gereja Sungai Yordan. Seperti saya selalu sampaikan. Di Haji Abbas. Di Jalan Haji Abbas, di Geraha Air Kehidupan. Gerejanya masih baru banget ya kan. Sore sekali. Nah saya ingat betul karena saya parkir. Saya datang lebih awal, jam 4 sudah datang. Ibadahnya kalau salah jam 5. Ya seperti sekarang ini. Nah, saya mau menggunakan sepeda ini. Tapi ini bukan sepeda saya ya. Mirip seperti ini. Memang ya seperti inilah. Ya. Sepeda balap. Bukan karena saya hobi atau karena saya atlet sepeda. Tapi mampunya beli cuman yang ini. Saya masih kuliah S1. Nah, ini pun saya dapat beli harusnya harganya 150. Harganya berapa sekarang ya Pak gini ya? 150.000 Bapak Ibu. Tapi karena teman saya baik, dia kasih sama saya hanya 50.000. 50.000. Waktu itu sudah ada uang besar, paling besar tuh 50.000. Gambarnya Pak Harto ya. Saya kasih uang 50.000. Dan itu adalah 50.000 tersebut hasil saya ngajar les selama 1 bulan. Ngajar les bahasa Inggris, dikit-dikit pandai lah bahasa Inggris. Iyalah, ngomongnya juga bisa lah. Nah ini sepeda buat saya kuliah. Ke kampus menggunakan sepeda, termasuk juga ke gereja pakai sepeda. Bukan karena tahun 2020 awal orang lagi booming pakai sepeda. Karena pengen, makanya waktu orang lagi booming pakai sepeda, saya udah bosen dah Bapak Ibu ya. Capek pakai sepeda ini, bayangkan dia punya itu sadelnya aja, bangkunya itu kan kecil, sakit ini. Terus kita harus jongkok kayak begini kan, ke kampus bawa tas lagi. Bawa tas untuk segala buku-buku zaman dahulu kan harus bawa buku kalau ke kampus. Pakai sepeda ini kan jongkok nih, ya kayak begini. Bukan kita atlet, pembalap. Kalau pembalap ya dia nggak bawa beban apapun. Celananya, pakaiannya khusus, jadi nggak sakit tuh di pantat tuh. Nah inilah sepeda yang pertama kali saya datang ke Haji Abbas. Kalau orang lihat kayak gitu pasti nggak akan lihat dong siapa orang datang pakai sepeda. Kadang-kadang kita juga nggak dianggap gitu ya. Nah. Lalu yang kedua ini motor. Ada yang tahu motor apa? Hah? Mas Roy masih ingat lah sama saya ya. Nah ini motornya namanya motor Kimco. Pernah dengar Bapak Ibu nama Kimco? Hah?
Ya, motor Kimco. Motor Kimco itu produk Cina. Ya, dia tapi Cinanya khusus Taiwan. Nah, agak lebih bagus dari Jialing dulu ya, nama merek-merek motor Jialing. Terus motor apa lagi ya? Ada motor Sumo dulu, setahu saya ingat tuh. Ya, awal-awal tahun 2000-an. Nah, motor ini adalah motor saya ketika menjadi full timer. Ya, tahun 2003. Ya, setelah punya sepeda, ya naik dikit lah, pakai motor Kimco. Yang orang lain nggak punya. Nah sekarang kalau Bapak Ibu di jalan raya, kalau ketemu sama motor itu, kasih tahu sama saya. Ya, kasih tahu sama saya, fotokan alamatnya di mana, siapa tahu saya mau coba lagi pakai gitu. Buat nebeng aja. Nah, motor Kimco, hari ini nggak ada lagi produknya Bapak Ibu. Sekarang ini apalagi motor, ini ke motor 4 tak ya, 4 tak. Tapi sebetulnya motor Kimco itu sudah memproduksi Matic pada waktu itu. Dan motornya besar-besar. Pakai motor yang besar, zaman ini nih dianggap lucu dan aneh. Ya, dianggap agak aneh gitu. Tapi sekarang coba lihat motor Matic itu, wah gede-gede banget. Saya aja kalau mau naik sakit rasanya kaki mau naik ngangkang itu kan. Nah ini yang saya miliki pada waktu itu. Tamat kuliah, berkeluarga, punya motor ini. Dan motor ini yang selalu bawa istri saya dan anak saya Ripen. Ya, baru 1 anaknya waktu itu. Baik ya Bapak Ibu ya, itu sampai dengan tahun 2007-2008. Nah kita lihat ada satu foto yang ganteng-ganteng lagi. Luar biasa, mungkin ada di antara kita di sini. Silahkan ditampilkan. Ada foto, wah. Foto ini ada di tempat ini ya Bapak Ibu ya. Coba lihat ganteng-ganteng kan. Ganteng-ganteng tidak? Wow masih ramai rambutnya. Ya kan, ada tiga baris. Tiga baris pertama ini para penatua. Masih ada nih semua nih lengkap. Ya kan, ada Ibu Ernawati, ada Ibu Ani, istrinya Pak Gideon, adanya, ada Babe, ada Susan, ada Pak David. Kalau lihat wajah Pak David di situ kayaknya masih imut banget gitu ya. Ini usia berapa ya ini? Umur 30-an kali ya. Kurang lebih lah. Nah, kemudian di baris ke atas nomor 3. Nomor 3 mulai kita bertanya-tanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang nggak kenal kali ya. Nah ini yang paling pojok, almarhum ya. Tadi yang saya sampaikan anaknya Michelle sudah menjadi penghargaan di sini dan istrinya Yosu itu penari tamborin. Kalau saja almarhum Edi masih ada di sini, dia main musik, main keyboard. Karena hanya menjadi singer, istrinya melayani sebagai itu kan luar biasa juga. Nah sebelahnya lagi, nah ini koordinator ibadat Tionghoa dulu namanya. Ya, Sri belum ada ya waktu itu. Di sebelahnya lagi itu yang kepala sekolah SD, Masmur. Ya, atau guru, itu namanya Bu Yuyun. Nah sebelahnya ada istri koordinator ibadah sore, Giovanni dan Bang Dedi, ya mereka kalau Pak Andreas ini kayaknya sudah tidak ada lagi beribadah di sini. Kalau Dedi dan istrinya pindah di Jawa Timur, ya karena Dedi bertugas sebagai anggota kepolisian Polri. Nah di sebelah Dedi ada nggak orangnya? Ada di belakang ya. Dia dulu adalah koordinator ibadah loh, ibadah jam 10, tapi masih setia luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ayo. Masih setia ya, di belakangnya Herpi. Herpi kemana ya? Nggak ada. Nah ada yang lagi khotbah. Di sebelah yang khotbah ada di Bengkayang. Di sebelah yang di Bengkayang ada Elsie, ya kan? Elsie masih single ya waktu itu ya? Masih single. Sebelahnya Elsie ada, kalau kenal sama beliau, ternyata fotonya kemarin tampilin di gereja gitu aja ya, bilang udah salam aja lah ya. Ini namanya Pak Lukito. Nah sebelahnya Pak Lukito ada Brother Philip, nggak tahu ada ibadah nggak. Sebelahnya Philip ada Edric, saya masih hafal semua ya. Edric sekarang ada di Jakarta, sebelahnya Edric ada Pak Ade ada ibadah nggak? Pak Ade Setiawan ya, sebelahnya Ade ada John V. Nah ini timnya dulu. Terus belakang tuh ada Budi Gunawan, ada Pak Domingus, ada Ramses, ada Suwandi, ada Asu, ada Cemina, ada Manda ya.
Ada Manda, ya jelaskan. Terus yang tengah-tengah itu saya tidak kenal siapa itu ya. Kayaknya masih culun banget gitu. Baru-baru ya. Ada Reda, ada Roma, ada Pak Agus. Nah, Pak Agus juga tidak bersama dengan kita, ada Pak Noeda, ada ya Mas Roy. Masih berat 78 kilo kayaknya. Ada Dedi. Bapak Ibu yang terkasih, terus satu gambar lagi. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau ketemu sama mereka di tempat lain, oh kalian pernah bersama-sama merupakan bagian dari keluarga Mazmur 21 rupanya. Nah ini juga sama ya. Nah di sini ini para penatua dan tim pengajaran waktu itu sama. Baik, kita ini hanya sekilas karena pada saat ini saya memakai baju merah. Seragam kita waktu itu ya masih ada enggak yang punya ya? Masih ada yang punya ya? Happy masih punya ya? Wah luar biasa. Masih bagus lagi, masih baru ya, nggak pernah dipakai. Ya, merah dan hitam. Nah ini dulu kebanggaannya kita. Kalau kita kemana-mana, wah tahu ini dari Mazmur 21. Kira-kira gitu ya. Kegiatan kita, pelayanan setiap 1 bulan sekali dipakai. Setelah itu berganti dengan yang warna coklat kalau nggak salah ya. Coklat hitam, coklat atau apalah, atau hijau. Ya coklat hijau, dan 3-4 kali kita perubahan. Tapi ini tahu eranya tahun berapa. Nah Bapak Ibu saya ingin sampaikan ini kepada kita bahwa mereka-mereka juga merupakan bagian dari pelayanan kita dulu. Ini hanya sebagian kecil, nanti kalau ada foto-foto yang lain lagi nanti akan saya tampilkan. Masih banyak nih ya. Tapi jangan jangan semuanya dilihatin dulu. Itulah ketika kita tampil di foto itu ada namanya digital track record. Rekam jejak digital. Semua kita tuh ada. Nanti kalau Pak Asang sama Pani nanti ada juga, nanti tak tampilin, tunggu aja. Apalagi, tapi udah tadi kan yang lagi di Israel juga ada muncul tuh. Nah semuanya ada rekaman video, ada gambar-gambar. Saya suka menyimpan ya, biasanya itu misalnya saya simpan di FB. Itu nanti 1 tahun kemudian kan muncul dia kenangan. Nah itulah dia, kadang-kadang lupa kita simpan dimanapun, nanti dia mengingatkan lagi, oh ada foto-foto ini. Dia merupakan bagian dari tim pelayanan dulu. Kemana dia? Mungkin ada di gereja lain, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang kenal, say hello aja. Oh, pernah ketemu sama Bapak di mana lihatnya? Oh ya, di Mazmur dulu kan kira-kira gitu ya. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu saya juga pernah tampilkan beberapa orang. Oke, nah kita kembali ke firman Tuhan. Karena nanti akan ada kaitannya dengan yang saya tampilkan di sini. Kita baca dulu Alkitab dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke 16 sampai 19. Yang bisa membaca katakan amin. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang pelan-pelan sajalah. Enggak usah terlalu terburu-buru. Karena kalau saya jelaskan satu perikop ini banyak berkat yang luar biasa. Saya tidak akan lari kepada ayat yang lain, satu perikop saja cukup. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud melompat-lompat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Stop dulu. Satu ayat firman Tuhan saja, kalau saya jabarkan banyak berkatnya. Satu kalimat panjang, satu ayat. Mulai dari Daud mulai dari tabut perjanjian, masuk ke kota Daud, lalu ada Mikal, kemudian ada Daud yang meloncat-loncat, menari-nari di hadapan Tuhan. Lalu ada yang bernama Mikal memandang rendah. Kira-kira gitu ya. Satu ayat. Kalau ini saya jabarkan bisa 2 jam juga. Ayat 17 kita baca sama-sama. Yang kuat kayaknya pakai masker pun bisa ya. 1, 2, 3. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Di ayat kedua ini ada satu peristiwa lagi, kayaknya gampang banget gitu ya, satu kalimat. Daud mempersembahkan korban bakaran. Bukan 1-2 ekor korban bakaran dulu, domba, ya lembu, sapi, ya kemudian ada korban keselamatan, beda lagi. Ayat 18, sama-sama lagi kita baca, 1, 2, 3. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam.
Daud juga memberkati bangsa Israel. Diberkatinya dengan apa? Diberkatinya lah bangsa itu demi nama siapa? Tuhan. Waktu itu kenapa Daud tidak pakai nama Tuhan Yesus kan? Ya belum. Nah, maka disebut dia berkati demi nama Tuhan semesta alam. Baik. 19, 1, 2, 3. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Diberi makan loh. Ngumpul bukan 1-2 orang kayak kita ini, ribuan, ratusan ribu orang berkumpul di Yerusalem. Memang enggak kepikir juga bagaimana bisa memberi makan, tapi daripada enggak, ya kan, diberi seketul roti bundar. Sebesar apa ya? Ya oke lah, kayak anggap 1 buah roti ya, kenyang sih. Kemudian ada sekerat daging, sekerat itu gimana sih? Sepotong kecil lah kurang lebih ya. Nah, roti dimakan dengan daging, kemudian ada kue kismis. Kita pernah makan enggak ya waktu di Israel ya kue kismis ya? Pernah ya? Nah, rasanya ya mungkin karena enggak sesuai dengan lidah kita, ya enggak terlalu asik lah buat dimakan, ya kan? Bolehlah mencicipi 1-2 kali, kalau untuk mengulang kayaknya karena lidah kita bukan lidah orang Yahudi, jadi enggak juga kali ya. Nah, oke. Nah, mereka dikirim ke rumah masing-masing. Ayat 20, lanjut kita akan baca. Oke, sama-sama lagi yang kuat suaranya Bapak Ibu. Perhatikan 1, 2, 3. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Aduh, ini ayat yang ke-20 ini sadis loh Bapak Ibu kalau direnungkan betul-betul. Pernah baca ini dan renungkan coba, seorang istri raja. Istri raja namanya apa? Ratu. Ya. Seorang istri raja itu namanya ratu. Ratu siapa? Ratu Mikal. Menyambut raja atau suaminya dengan kata-kata kayak gini, menghina Daud. Gara-gara dia tadi menjenguk dari jendela, Daud menari-nari melompat-lompat, dia marah benar. Awalnya dia bilang dalam hati, sekarang dia lontarkan. Nah, nanti saya jelaskan ya, Bapak Ibu. Ayat yang ke-21, baca 1, 2, 3, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Daud itu menari-nari bukan di hadapan orang. Tapi dia menari-nari di hadapan siapa Bapak Ibu? Di hadapan siapa? Adakah kita melakukan itu seperti yang Daud lakukan? Bahkan dia itu tidak telanjang seperti itu, maksudnya dia melepas baju jubahnya itu, tapi dia tetap pakai bawahan ada Bapak Ibu. Ya, jangan kita beranggapan Daud itu telanjang betul-betul telanjang bulat. Enggak. Iya, dia masih mengenakan tapi pakaian kebesaran dia sebagai raja itu dilepaskan. Karena menurut dia sebagai raja di hadapan Tuhan itu nothing, tidak ada apa-apanya. Dan ayat yang ke-22, mari kita baca bersama-sama sampai ayat yang ke-23. Yang lebih kuat lagi, 1, 2, 3. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu, engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai hari matinya. Bapak Ibu, ketika dihinakan Daud menjawab, bahkan jawabannya lebih lantang lagi. Dia bilang, kau enggak menghormati aku, tapi orang lain menghormati saya. Ditutup cerita ini dengan satu kalimat pendek yang dikatakan Mikal binti Saul, Mikal anak perempuan Saul, Saul raja pertama bangsa Israel,
tidak mendapat anak. Tidak mendapat anak bukan berarti dia mandul. Tapi memang dia tidak pernah hamil. Tidak hamil. Kalau orang tidak hamil karena tidak ada pembuahan, kan gitu. Sampai hari matinya. Sampai matinya enggak punya keturunan. Tidak dikatakan dia mandul. Tetapi dia tidak mempunyai anak saja. Alias tidak. Setelah Daud mengetahui karakter Mikal yang parah itu, yang payah itu, yang suka ngomel itu, yang sok itu, yang pamer sombong itu, mentang-mentang anak raja, mentang-mentang princess, mentang-mentang cantik. Cantik juga karena perawatan maksimal. Kalau perawatan gak maksimal juga biasa aja kali. Anak raja, lalu jadi ratu. Masa gak cantik sih? Kemarin aja istrinya Presiden Korea Selatan, ojo dibanding-banding ke sama Ibu Riana yang menghina dan merendahkan ibu negara itu, hari ini mungkin sudah duduk di ruangan 1x2 lah kali ya. Nah, itu ada orang-orang yang begitu ya. Nah, Bapak Ibu, dari peristiwa ini saya ingin coba kupas pelan-pelan saja. Ya sekaligus nanti akan ada kesaksian. Nah, kita lihat Mikal itu siapa? Kita lihat dulu Mikal. Oke, boleh dibuka? Nah, Mikal ya. Syukur aja di sini enggak pernah saya ketemu namanya Mikal, kecuali Mikalia. Nah, hati-hati anaknya nama Mikalia kurang lebih juga kali. Mikal itu putri raja, anak Saul kan. Nah, kalau seseorang putri raja itu karena hasil jerih lelah, hasil jerih payah, atau karena privilege, hak istimewa. Karena privilege, hak istimewa. Biasanya orang yang punya hak istimewa itu kecenderungannya tidak 100%, tapi di atas 70% orang yang keturunan bangsawan darah biru, nggak tahu kalau dia luka keluar darah biru atau bukan atau merah, saya nggak tahu juga. Cenderungannya itu adalah orang sombong. Apalagi dia seorang putri. Ya, Saul itu memang, saya yakin memang si Mikal ini adalah anak Saul. Saul itu orangnya paling ganteng. Di antara bangsa Israel kan kayak gitu katanya. Dia terpilih, perawakannya baik dan luar biasa. Maka pasti turunannya Mikal ini juga cantik. Karena dia merasa cantik, anak raja, dia sombong. Ya kan? Nah, tambah lagi nih. Ketika dia di antara anak-anaknya Saul itu dia yang dipilih. Sebetulnya Mikal ini menjadi istri Daud itu juga karena hasil gambling kok. Kenapa gambling? Kan Saul pernah bilang, kalau ada di antara bangsa Israel yang bisa mengalahkan Goliat yang tak bersunat itu, maka dia akan kuberikan putriku. Nah, kan gitu kan? Tapi pada waktu itu taruhan itu disampaikan, Daud tidak pernah dengar. Ya kan? Nah, kita lihat Daud Mikal putri raja, istri panglima pada saat itu ya tahapannya ya. Kemudian dia menjadi istri raja. Dia menjadi istri panglima ketika Daud mengalahkan Goliat. Nah, ketika Daud bisa mengalahkan Goliat, nah saya akan langsung ke Daud ini. Daud ini namanya Daud atau David. Pekerjaannya penggembala. Seorang penggembala. Penggembala hari-hari ketemu sama, kalau dia gembalakan domba, ya domba. Syukur aja dia gembalakan domba. Baunya masih mending. Andai kan kalau dia gembalakan kambing, makanya baunya bau kambing. Atau gembalakan sapi, pasti juga baunya bau sapi. Tak mungkin seorang putri raja mau sama orang yang bau sapi. Tapi Daud menggembalakan ya kambing domba adalah gitu. Nah, tapi dia lepaskan status penggembala, sekarang predikatnya naik menjadi seorang panglima tentara. Karena dia berhasil mengalahkan Goliat, seorang panglima tentara bangsa Filistin yang terkenal gagah, yang terkenal berpengalaman, berperang, badannya besar. Nah, tapi dikalahkan oleh Daud.
Bapak Ibu, kita jangan lihat ketika Daud bisa mengalahkan Goliatnya. Tapi flashback, jangan lupa ada satu bagian ketika Daud dibully. Ketika Daud diremehkan. Ketika Daud tidak dianggap sama siapa? Saudara-saudaranya. Ketika Daud ingin mengalahkan Goliat itu, apa kata Saul? Anak bau kencur. Ngapain kau datang sini? Sana kau gembalakan. Itu penghinaan dahsyat loh sebetulnya. Kau ini mau berperang lawan Goliat yang sudah berpengalaman. Kau ini apa? Sana kau menggembalakan anak kecil. Ya memang pada waktu itu Daud masih remaja, iya kan? Kau ini mau sok-sok, kira-kira gitu ya. Nah, tapi Daud itu kita lihat dari sisi keimanannya. Ya, kepercayaannya kepada Tuhan. Dia katakan, itu bangsa yang tak bersunat kurang ajar. Saya ini sudah terbukti. Abang Wahnya nggak percaya bahwa dia itu telah mengalahkan, atau sudah pernah membunuh singa. Bahkan kata Daud, saya mengambil itu domba di mulut singa. Bapak Ibu, mengambil domba di mulut singa itu seperti apa? Saya nggak ada gambarnya aja ya. Tahukah Bapak Ibu, Daud ini kan latihan pengali-ali namanya, ketapel kita bilang sekarang ini. Dia bisa melempar dengan batu, kekuatan lemparan dia kalau bisa sampai 100 meter, kemudian singa itu berjarak 20 meter, maka kalau kena kepala dia nih, pecah kepala singa itu. Ketika singa menerkam mangsanya apapun, itu kan tidak langsung dimakan. Dia bunuh dulu, sama dengan domba. Jadi domba itu dia terkam, langsung ambil lehernya. Leher domba itu di dalam mulutnya singa. Nah pada saat dia seperti itu, dia akan duduk untuk mematikannya. Paling tidak dia memerlukan waktu 3-5 menit. Baru domba itu bisa mati, atau mangsanya itu bisa mati. Pada saat dia duduk itulah Daud melemparkan ketapelnya dengan kekuatan batu, hajar kepala singa. Hajar kepala singa, pecah kepalanya singa ini. Hewan apapun kalau kepalanya pecah, perlu 2-3 menit pasti mati. Mati singa itu, domba kan masih dalam mulutnya. Itulah yang di Alkitab katakan, kata Daud, saya mengambil domba di mulut singa itu. Maka diambil, singa itu dibiarkan mati. Diceritakan keluarganya pada nggak percaya, kamu ini anak kecil mau melawan Goliat. Maka kata Daud, dia datang dengan membawa pedang dan lembing, tapi saya datang demi nama Tuhan semesta alam. Tadi yang dikatakan demikian. Saya akan mengalahkan dia, kan kira-kira gitu. Tapi dia masih mendapat bullying, masih dicemooh, nggak yakin dia. Tapi Daud bisa membuktikan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang cemoohan, caci maki orang nggak merendah kita, memotivasi diri kita untuk bisa sukses. Tapi bukan kekuatan kita. Belajar seperti Daud, dicemoohkan, direndahkan, dianggap tidak pandai, dia datang demi nama Tuhan. Goliat itu kan tersungkur, mati, sama seperti nasibnya dengan singa itu. Nah, itu Daud dengan keluarganya aja sama abang-abangnya diremehkan. Karena abangnya itu terlatih sudah menjadi prajurit Israel. Tapi hanya terlatih. Ya, nah itu dia. Baik, iya kemudian Daud menjadi panglima. Betul, setelah dia mengalahkan Goliat itu dia diangkat Saul menjadi panglima tentara. Setiap dikirim berperang dia selalu menang. Setiap kali dikirim melawan musuh-musuh selalu menang. Tapi dia tetap tidak disukai. Daud tetap tidak disukai oleh Raja Saul. Saul dengan gengnya berusaha untuk menyingkirkan Daud. Bahkan Daud itu melalang buana juga. Nah terakhir sampai Mikal, lanjut boleh. Nah ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Ini dia sudah menjadi istri. Dia sudah menjadi ratu, sudah menjadi istri raja. Tapi lihat, sebab itu ia memandang rendah, meremehkan Daud dalam hatinya. Awalnya nih Mikal ini,
merendahkan, meremehkan Daud itu dalam hatinya. Biasa gitu kan, ibu-ibu suka nyimpannya enggak? Mikal ini perempuan loh ya, ibu-ibu nih. Biasa gitu kan ibu-ibu ya. Awalnya dalam hati simpan, enggak tahan. Tak tahan kan, biasa kan? Harus diungkapkan, harus diceritakan. Nah, boleh lanjut. Di sini dia numpahkan kekesalannya tuh. Mikal nih. Istri macam apa Mikal nih? Baca kita sama-sama. Ketika Daud pulang untuk memberi salam tuh. Makanya penting salam kalau sampai di rumah tuh. Shalom. Tadi saya kasih salam loh sama kalian. Ya, shalom tuh damai sejahtera menyertai kamu. Ini ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, anak-anaknya, keluarganya. Waktu itu istrinya masih Mikal. Belum ada istri-istri yang lain ya. Asal bapak ibu tahu aja, asal ibu-ibu tahu ya nih, gara-gara Mikal bertingkah kayak gini, Daud akhirnya punya banyak istri juga loh. Bukan salah satunya ya. Nah. Maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Daud sampai di rumah disambut sama Mikal, istrinya, ratu. Kemudian ya, apa yang dikatakan oleh Mikal? Dia, betapa raja orang Israel. Ini sih bahasanya ya. Kalau ngomong langsung dibilang, kau ini orang raja orang Israel kayak gini, nalanjangi diri macam-macam, kira-kira gitu ya. Di depan mata budak-budak perempuan, hambanya merasa dirinya terhormat. Udah kayak terhormat ya kau ini. Sok-sok, kira-kira gitu ya. Nah, seperti orang hina, tidak malu-malu menanjangi dirinya. Ini perkataan menyakitkan nih. Suami pulang dari kantor, ibu-ibunya udah dengar WA, WhatsApp dari tetangga, dari siapa, dari grup sebelah, bahwa suaminya katanya, informasinya, ya kan, terpeleset jatuh gara-gara hal kecil, hal sepele misalnya kan. Karena mungkin tidak hati-hati, lalu dia langsung, dasar kau laki-laki, tidak seperti sana tuh, ya kan. Tidak hati-hati kau main, malu tahu enggak, kepleset di depan orang, kira-kira gitu kan, langsung dimarah-marahin. Ya, dimarah-marahin. Daud dimarah-marahin. Padahal Daud sudah menjadi raja. Dimarahin sama istrinya yang bernama Mikal. Ya, seisi rumahnya itu pasti ada pembantunya. Kalau yang namanya seorang panglima, seorang raja pasti punya banyak. Sekarang bukan pembantu, kerennya kayak Susi itu namanya siapa? Yang kasusnya Sambo. Masa bapak-bapak enggak dengar sih? Susi itu namanya ART, asisten rumah tangga. Padahal asisten itu bahasa Inggris, diartikan bahasa Indonesia itu namanya pembantu. Tapi pakai nama keren, asisten rumah tangga. Kan? Pasti dalam itu kan para pembantu, para yang lain itu di rumah itu pasti melihat juga seorang Mikal, seorang ratu memarahin seorang raja atau seorang istri memarahin seorang suami baru pulang dari kerja. Kan kira-kira gitu ya. Kira-kira pandangan yang lain tuh gimana gitu ya? Istri yang baik atau istri yang buruk sih ini? Mikal nih. Daud baru pulang, masuk ke rumah, langsung dimarah-marahin. Jadi dia gak bisa menahan emosinya. Gak bisa menahan tadi yang dia lihat itu tuh. Tadi baru dalam hati merendahkan, sekarang betul-betul kenyataan. Direndahkan suaminya. Mungkin juga ada di antara kita gitu ya. Ibu-ibu, atau ibu-ibu yang tadi nyanyi-nyanyi sini nih, ada nggak kayak gitu sama suami? Suami baru datang di rumah langsung dimarah-marahin. Saya yakin di sini nggak ada. Nggak ada yang mau ngaku sama saya. Yakin. Tapi kalau ada bapak ibu udah tahu kayak gitu, jangan ngikuti karakter Mikal. Itu nggak bagus. Kita lihat dia kena kutuk. Oke lanjut. Apa dampaknya? Saat dia menghina itu. Nah ini lihat. Mikal binti Saul itu tidak mendapatkan anak sampai hari matinya. Satu kalimat ini kalau dicerna mungkin apa maksudnya ya? Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai hari matinya. Bangsa Israel, seorang perempuan Israel, harta yang paling berharga, banyak cerita macam-macam, harta yang paling luar biasa itu adalah keturunan, anak. Ingat ceritanya Hana
bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan seorang anak yang bernama Samuel. Ya, ingat bagaimana Sarah ingin mendapatkan seorang anak yang bernama Ishak. Bahkan dia rela sodorkan pembantunya nih kepada Abraham supaya punya istri, supaya punya anak dari perempuan lain yang bernama Hajar. Setelah Hagar mengandung, lalu Abraham disalahkan lagi. Alamak, kacau ya. Pertama Sarah yang kasih. Dah, aku kasih tuh pembantu saya. Kamu tidurlah sama dia. Lalu mengandunglah, beranaklah. Punya namanya Ismail. Setelah itu anak itu bermasalah atau si Hagar mulai sombong. Lalu yang dimarahin Abraham. Kita lihat si itu juga tuh, siapa tuh? Hawa juga gitu. Hawa, udah jelas-jelas dia yang ngambil pertama makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, yang disalahin gara-gara kamu sih. Waktu Tuhan datang sama dia. Apa memang begitu ya karakter ibu-ibu ya? Jadi laki-laki itu harus paham gitu ya. Harus maklum gitu ya. Apa begitu ya? Aduh, kasihan nih ibu-ibu hari ini kena. Nggak ada nih pembelaan buat suami loh. Saya belum mau menyalahkan suami nih. Karena yang khotbah kan suami. Kalau ibu-ibu mau balas dendam, suruh ibu penatua khotbah. Cerita tentang suami-suami. Cerita tentang suami. Nah, ini Mikal, ini kan perempuan. Dia adalah seorang ibu, dia adalah seorang istri. Dia adalah seorang ratu lengkap sebetulnya dia nih. Tapi karena karakternya gak bagus, kemudian karakternya itu dia bawa begitu luar biasa. Dan dicatat loh di Alkitab. Sepanjang ada Alkitab maka cerita Mikal akan selalu diceritakan. Kehidupannya itu. Nah, dia itu tidak mendapatkan anak, itu adalah hidup dalam kutukan. Hidup dalam kutukan. Kenapa dia tidak mendapatkan anak? Daud itu hebat. Nah, ini saya kasih tahu sama ibu-ibu ya. Laki-laki mayoritas menurut survei dia tuh menggunakan logika. Bukan perasaan. Kalau yang perempuan kan kalau dia merasa senang, dia langsung ungkapkan. Dia merasa jengkel kayak tadi Mikal, dia nggak tahan lagi, dia langsung nyerocos saja, ngomel. Dia langsung ngomong saja. Tiap hari suami itu bising dengernya kan, ngomel terus di tempat tidur ngomel, selesai bangun pagi ngomel, kira-kira gitu ya kira-kira. Oh, karena memang itulah. Nah, kalau laki-laki dia kan menggunakan logika. Tunggu kau Mikal, kata David. Saya ini raja. Saya enggak akan ngomel. Kalau Daud ngomel pasti catat juga sama Alkitab ya. Tapi dia enggak ngomel. Dia biarkan Mikal itu yang comel, yang mulutnya ember, yang tidak berterima kasih. Dia biarkan. Dia hanya pesan kepada pengawalnya. Jaga itu Mikal. Biarkan dia di satu tempat, di puri, kalau dulu namanya puri ya, istana. Biarkan dia sendiri. Saya tidak akan menghampiri dia. Kami pisah ranjang. Saya dan dia pisah ranjang. Saya tidak akan jamah dia. Tidak akan belai dia. Tidak akan kasih dia bunga bank. Ya kan? Tidak akan kirim lagi. Tapi karena waktu itu dia ada raja, enggak lah kayak gitu ya. Tapi dia itu pisah ranjang sama si Mikal. Tidak lagi dan dijaga sampai saat itu tidak ada laki-laki yang boleh menghampiri Mikal dan dia seperti diasingkan. Padahal kemungkinan dia bisa punya anak dengan Daud. Tapi karena Daud tidak lagi berkomunikasi, tidak lagi berhubungan, tidak apapun, maka dibiarkan saja Mikal seperti itu. Karena Mikal itu seperti cerita kawan saya begini. Suatu hari ada seorang istri selalu ngomel-ngomel, marahin suaminya. Ngemarahin suaminya. Ini istri tidak pernah diam. Pokoknya kalau suami bicara satu kalimat dia udah puluhan ratusan kalimat. Saking dia kesalnya, saking gak betahnya, saking dia udah pokoknya itu si istri ini akhirnya dia lempar ke dalam sumur tua yang sudah lama.
Kejam juga suaminya. Dilempar ke dalam sumur tua. Tidak lama kok ditutup sumur tua tuh. Belum sampai 10 menit. Belum sampai 1 jam. Tiba-tiba suaminya tadi, istrinya tadi tuh. Yang ngomel yang itu tuh keluar lagi. Dikembalikan. Aneh bin ajaib. Setelah itu muncul jin raksasa. Jin tuh bilang, sudah jutaan tahun saya di sumur ini, belum pernah ketemu perempuan sebawel dia katanya. Itu sebabnya baru saja berapa menit di sini saya sudah nggak tahan, saya kembalikan ke kau katanya. Kira-kira begitu ya. Perempuan yang bawel itu jin dia nggak tahan. Nah itu cerita, itu jangan dianggap, nggak ada di Alkitab. Nah Bapak Ibu yang terkasih, orang kalau seperti ini tidak diberkati Tuhan, hidup dalam kutukan. Baik, lanjut saja. Nah tapi Daud itu, ya suami dihormati orang lain. Kalau sudah istri tidak menghormati, maka orang lain yang akan menghormati suami. Kata Alkitab, tetapi berkatalah Daud, nah ini dikatakan, bahkan aku akan menghinakan diriku di hadapan, lebih daripada itu, engkau akan memandang aku rendah, engkau tuh si Mikal, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau ketahui itu, bersama-sama mereka lah, aku dihormati. Ingat ya, kalau di rumah nggak dihormati, di luar rumah pasti dia akan dihormati. Apalagi memang dia seorang raja. Suami kalau sudah berhasil, Bapak Ibu jangan juga ikut tinggi hati. Jangan suaminya udah berhasil malah dia lebih parah lagi daripada itu. Parah sombongnya mas saya, ya kan? Tidak peduli. Nah, jadilah perempuan yang bijaksana. Siapa perempuan yang bijaksana? Sebetulnya banyak di Alkitab yang memberikan contoh perempuan-perempuan yang bijaksana. Kalau kita lihat di Amsal dikatakan perempuan yang bijaksana itu adalah perempuan yang pagi-pagi dia sudah bangun. Kemudian dia mempersiapkan segala sesuatunya. Tidurnya lebih lambat. Saya enggak memuji istri saya, boleh. Biar dia senang juga hari ini. Tapi betul Bapak Ibu, anak saya itu dua laki-laki, 2 perempuan. Jadi 1 itu masih kecil, 3 ini harus masih dilayani. Kadang-kadang yang besar pun masih dilayani juga. Istri saya tiap pagi bangun lebih awal. Ada juga sih keuntungannya sebagai seorang suami ya, dilayani istri kan kira-kira gitu. Nah dia bangun pagi-pagi, mempersiapkan semuanya, pakaian anak sekolah, kemudian masak, pakai makanan. Jam 6 sudah berangkat ke sekolah. Pulang nanti kadang-kadang masih antar jemput. Sampai malam mengemaskan setrika pakaian. Karena kami nggak pakai ART, asisten rumah tangga nggak ada. Jadi kami kerja sendiri. Dan tahulah kalau anak-anak sekarang, ya semuanya tergantung kepada mamanya. Kami sudah berusaha cerewet, tapi tetap juga seperti itulah mereka. Ya, kadang dari pagi bangun jam 4 lewat, jam 4 tidur lebih lama. Ya, itulah saya bilang bersyukur ya punya istri. Nah, saya bersyukur punya istri seperti dia. Dia bukan seperti Mikal. Mudah-mudahan tidak akan selamanya seperti itu ya kan. Nah, dia mempersiapkan semuanya, ya kan, termasuk pakaian saya disetrikain apa segala. Kalau suruh anak-anak mah ya lengkap sudah dia dikerjakan. Nah, istri itu harus seperti itu. Kan dia udah jelas Alkitab katakan seorang penolong. Di Amsal katakan dia bangun lebih pagi, dia mempersiapkan buat keluarganya, dia sudah standby ready. Nanti istri bilang, nyaman ya jadi suami, ya dah gantian aja lah kalau gitu. Ya memang seperti itu Alkitab katakan. Nah supaya tidak hidup dalam kutukan. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah meremehkan suami. Lanjut. Nah jangan pernah meremehkan siapapun. Jangan seperti Mikal tadi. Jangan pernah remehkan. Jika ada yang meremehkan, menganggap rendah kita, anggaplah itu sebagai pemicu agar kita bisa lebih sukses. Bapak Ibu, saya ingin close cerita satu kisah bagaimana sebetulnya ada orang yang mungkin tanpa sengaja kita juga berlaku seperti Mikal, merendahkan orang, mencemooh orang, menganggap rendah orang. Di gereja ini saya jumpai, termasuk saya sendiri. Maka tadi saya sampaikan kenapa saya dulu pakai sepeda, pakai motor Kimco, waktu saya kuliah, waktu saya pelayanan. Satu hari pernah
saya juga mendapatkan. Tapi mungkin saya percaya orang itu tidak ada maksud untuk merendahkan, tidak ada maksud untuk mencemooh, tidak ada maksud untuk menjelekkan. Nah, saya pernah dapatkan satu kalimat dari sekian banyak kata-kata, perjumpaan, perkataan, obrolan, tapi kalimat itu terngiang-ngiang, twing, seperti twing, dan tidak pernah terlupakan dalam hidup saya. Saya ingat persis, saya bawa motor namanya motor Jupiter Jet. Pulang ibadah seperti ini, Bapak yang khotbah, di pos satpam di sana. Saya habis ambil motor di parkiran, bawa ada anak saya habis sekolah minggu Ripen. Ada Joyce, yang masih bayi adalah Joy. Saya parkir di situ karena saya bawa 3 anak, 1 di depan, 1 di tengah-tengah, 1 di pangku sama istri saya. Dan istri saya, berarti kami satu motor itu ada berapa? Ada 5 orang, bayangkan loh Bapak Ibu. Kemudian ada 1 orang yang katanya sama saya, Pak Sukardi nanti beli Tosa ya, supaya bisa bawa orang, supaya bisa bawa keluarganya. Karena saya pakai motor kan muatnya dikit, pakai Tosa kan bisa lebih banyak. Aduh, dalam hati saya ini, emang galon ya anak-anak saya ini ya atau keluarga saya harus diangkut pakai Tosa. Nah, marah enggak? Enggak marah sih, tapi itu kok twing terus teringat terus. Apa saya harus seperti itu terus? Yang mengucapkan saya yakin tidak pernah ada maksud untuk merendahkan saya. Tapi itu terucap supaya kayak memotivasi saya. Ya kan? Bahwa suatu saat saya harus punya Tosa. Oh enggak lah, masa saya punya Tosa. Memangnya usaha jual air minum. Ya, saya harus punya kendaraan yang rodanya lebih dari 2. Yang jelas juga bukan roda 3 Tosa. Yang jelas juga bukan roda yang lagi motor yang lagi dimodif, akhirnya 4 rodanya kan atau 3. Ya harus punya mobil lah. Nah, ya betul. Kalau setelah 2 tahun itu, 1 tahun atau 2 tahun, setahun lah perkataan itu, ternyata Tuhan siapkan mobil. Rodanya 5, 1 ban serep, 4 jalan. Kemudian ada 1 lagi, ada 2 sebenarnya. Teman saya juga di gereja ini. Dia sudah berusaha dari pakai sepeda motor butut, kemudian punya motor, beli mobil. Wih, anak muda, keluarga muda. Kalau punya mobil kan senang dong. Tapi ketika dia parkir di parkiran sana, saya yakin juga sama orang ini tidak ada niat untuk menjelek-jelekkan dia. Waktu dia parkir, karena mobilnya itu menggunakan solar. Bapak Ibu tahu mobil solar? Yang pakai solar, kalau gigi 1 digas, apa yang keluar? Asap hitam, bukan asap putih seperti yang di sini nih. Nah, waktu selesai parkir kayak gitu, tiba-tiba dia dengar, mantap ya mobilmu, kayak pabrik katanya. Kayak pabrik. Ya kurang lebih kayak gitulah. Karena ngeluarin asapnya banyak hitamnya kan gitu ya. Katanya itu terngiang-ngiang terus, twing, twing di pikirannya kan. Kata-kata itu memotivasi dia. Hari ini mobil yang itu tuh hanya ada fotonya saja. Sekarang dia sudah pakai mobil yang nyaris tak terdengar. Ya, mobilnya yang dia keren lah. Baru-baru lagi kan fatnya. Saya tahu persis. Kemudian ada 1 lagi nih, anak muda juga. Ketika dia masih punya motor, ketika dia belum punya mobil, dia kan ngikut teman-temannya nebeng. Kata-kata yang dari temannya itu, masa kau umur segini nebeng terus sama mobil saya? Masa seumur segini kamu nebeng terus sama mobil saya? Anak muda ini merasa, tiang, juga sama. Mungkin yang ngomong gak merasa. Tapi itu yang dengar sampai ke dalaman hati terbawa. Tapi itu memotivasi dia. Yang ngomong mobilnya masih dengan merek dan harga yang sama mungkin lebih rendah. Dia sekarang melompat, mobilnya lebih baik dan ganti-ganti mobil.
Kan seperti Daud juga yang dilecehkan itu, lompatannya tinggi. Nah kalau hari ini kita mengalami seperti itu, jangan salahkan orang yang ngomong ya. Daud itu enggak menyalahkan, tapi dia pakai logika, saya akan balas kamu. Saya akan balas kamu, kita pisah ranjang. Dia melompat lebih tinggi. Ya. Nah kalau kita dianggap seperti itu, maka kita jangan marah. Anggap itu sebagai motivasi kita. Dalam hidup ini memang harus ada juga kata-kata seperti itu. Supaya kita termotivasi. Saya yakin juga ada kawan-kawan kita mengalami hal yang sama. Mobilmu masa pengusaha kijang super kan gitu. Ya itu kawan kita pernah bilang. Nah kesaksian sana sini. Nah akhirnya mengalami seperti itu. Perlu Bapak Ibu. Kadang-kadang yang memberikan kata-kata itu enggak sadar. Bisa jadi memang dikirimkan untuk membuat kita makin sukses. Kisah Jack Ma, bagaimana dia dihina, diolok. Sekarang punya Alibaba kan, kira-kira gitu ya. Nah ini gambar yang ingin saya sampaikan. Lanjut, mungkin 10 menit lagi, 5 menit lagi selesai. Nah Bapak Ibu, ini ada Pak Kadis kita, Pak Golda, mohon maaf. Ini angkatan kami Pak, ini doktor ilmu manajemen. Nah saya kan kuliah tadi saya bilang, awalnya saya pakai sepeda. Bukan karena ingin keren-keren, karena mampunya belinya segitu. Tapi saya hari ini bisa tetap menjadi mahasiswa. Mudah-mudahan ketika saya khotbah ini memacu dan memicu saya sendiri juga. Kan mengambil program S3, doktor itu enggak semua orang. Kata dosen kami, mungkin Pak Golda itu tahu, kalau ambil doktor itu seperti kita ini berjalan di tempat yang sunyi. Bayangkan kuliah itu kita bayar lumayan loh, lumayan per semester. Daftarnya saja lumayan. Datang kita sana dimarah sama dosen. Kita dikasih tugas. Hanya ingin mendapatkan nilai A atau B, atau nanti terakhirnya hanya bergelar DR. Dan ini kami harus perjuangkan paling cepat itu 2,5 tahun. Ya, kalau lancar-lancar. Nah, tapi saya masuk di situ. Untuk apa? Saya ingin meng-encourage anak muda, anak-anak kita, jangan putus sekolah. Saya aja 46 saat ini, bentar lagi 47, 3 bulan lagi 4 bulan. Ya, Pak Golda Purba itu juga ini senior saya kalau di kampus ya. Dia juga ambil program dokter. Ya. Jadi di gereja ini ada 2 yang sedang, ya kan? Mudah-mudahan nanti di gereja Mazmur itu bukan hanya orang tahu, hanya ya belum dapat yang bukan untuk pamer-pamer ya, tetapi untuk sumber daya manusia kita. Karena di era saat ini S1, S2 itu sudah tidak dianggap. S3 saja udah banyak orang. Ya. Nah ini kami minggu lalu, karena makanya saya biasanya ada ibadah pagi, kadang ibadah jam sore. Nah ini kegiatan kami di Sungai Kupah kemarin. Ya ini ada mahasiswa. Saya bilang tadi awalnya kita pakai pakaian merah, sekarang saya pakai pakaian merah lagi. Bukan cocok logi ya, nggak tahu juga. Jadi seragam kami ini kok tiba-tiba teman yang mesan jadi warnanya merah. Dia nggak tahu, yang mesan bukan saya. Kalau saya sih pasti memang merah biasanya gitu ya. Nah, tapi ini enggak. Mungkin ada yang kenal kali, ada dosennya kali sini. Karena ini sebagian besar dosen nih, yang mahasiswa ini, kemudian yang pegawai negeri ada beberapa. Ini program doktor ilmu manajemen. Saya kebetulan konsentrasinya tentang sumber daya manusia. Ya, kalau Pak Kadis kita, Pak Purba yang sudah sehat luar biasa, beliau juga doktor ilmu manajemen, tapi konsentrasinya pemasaran ya, pemasaran. Nah, di sini ada pemasaran, ada kemudian ada keuangan, kemudian ada sumber daya manusia. Nah, kita ada kegiatan kemarin. Oke, lanjut terakhir. Nah, ini foto. Tadi saya kuliah S1 itu pakai sepeda. Saya bersyukur kuliah S3 tidak lagi pakai sepeda. Rodanya sudah 5 tadi saya sampaikan. Nah ini salah satunya. Nah itu kendaraan yang kami pakai untuk kami kegiatan kemarin. Bukan untuk show up, bukan untuk memamerkan diri. Tetapi tadi saya bilang ada kata-kata yang menginspirasi. Sehingga kalau saya ada sampai saat ini, saya yakin juga itu karena kasih karunia Tuhan. Saya S1, S2 itu parah juga kehidupan. Waktu saya S2 bahkan saya kembali mengajar les loh. Waktu S2. Tapi saya bersyukur di S3 ini dipelengkapi. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Ya. Dan gambar paling terakhir. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Setelah saya, silakan berdiri, setelah saya memamerkan, tanda kutip memamerkan pula,
memperlihatkan gambar-gambar yang lain, tentulah saya harus juga memperlihatkan gambar keluarga saya. Anak saya dua laki-laki, 2 perempuan. Kami berenam di situ ya. Inilah setiap hari. Dan saya bersyukur, berterima kasih. Hari ini, pagi ini, ketika saya sampaikan ini, tidak ada maksud apapun. Ini memotivasi diri saya sendiri dan memotivasi rekan-rekan semuanya, jemaat Tuhan yang ada tempat ini, baik yang pernah mengalami yang namanya direndahkan, atau saat ini kita pernah merendahkan orang. Kemudian kalau ada di antara kita, ibu-ibu, para perempuan, yang punya karakter seperti Mikal, jangan pernah kasih nama anakmu Mikal ya. Mudah-mudahan di nama baptis juga nggak ada nama itu. Ya, karena karakter itu nama itu mencerminkan karakter. Awalnya saya sebetulnya ingin berkhotbah tentang Filemon. Nama saya juga kan. Saya sudah siapkan tentang Filemon. Filemon itu 1 ayat saja. 1 pasal saja. Ada 20 ayat. Tapi Filemon itu menjadi seseorang yang spesial di mata Paulus. Karena hanya ada 3 yang pernah dikirimi surat pribadi oleh Paulus. Ya, Timotius, Titus, dan Filemon. Yang lainnya surat kepada jemaat-jemaat. Filemon itu adalah seorang yang luar biasa. Saya perhatikan karakternya nggak jauh-jauh juga sih dari saya. Rumahnya dipakai untuk beribadah, dia punya banyak pembantu, kira-kira gitu ya. Tapi saya nggak punya pembantu ya. Rumahnya dia tuh berkorban juga untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, cari contoh David. David pemusik, tuh beliau pemusik kan. Pemusik ya kan. Nah, Ayub misalnya, Ayub juga kurang lebih sama. Namanya enggak ada yang kebetulan. Enggak tahu Mas Roy ini nama baptisnya apa ya. Ray, Cahaya lah, oke lah. Kira-kira gitu ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasihnya. Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Di jam yang sama ini seharusnya saya lagi online kuliah. Bisa offline juga, tetapi saya udah 2 minggu tidak ibadah pagi. Saya katakan saya izin untuk tidak ikut kuliah. Sama-sama kita naikkan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku yang anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukurkan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan. Di depan Bapak Ibu ada amplop persembahan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita berikan persembahan ini. Persembahan ibadah raya, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan lain. Alkitab hanya mengatakan, berilah dengan segenap hatimu. Beri dengan kerelaan, bukan dengan keterpaksaan. Beri dengan ketulus ikhlas, karena daripadanya lah Tuhan akan membalaskannya. Sebagai rasa syukur kita, mari kita naikkan persembahan ini. Kita berdoa, Bapa di surga, berkati persembahan yang akan kami berikan. Kami berikan dengan segenap hati kami. Kami berikan dengan ketulusan hati kami. Sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan kami percaya dari Tuhanlah yang akan membalaskannya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya hormat, yang saya kasihi dan Tuhan kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua tanganmu dan saya akan memberkati engkau. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera, penghiburan dan penyertaan daripada Tuhan Yesus, serta bimbingan Roh Kudus pagi siang hari ini menyertai Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Diberkatilah engkau pada saat engkau keluar masuk dari rumahmu. Diberkatilah engkau beserta seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah kehidupanmu, studimu, anak-anakmu, orang yang kau kasih dan yang mengasihi engkau. Diberkatilah engkau. Kiranya kasih Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan turun menyertai dan menyinari engkau. Dari saat ini, Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.